Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekarang untuk melanjuti materi sebelumnya, Bapak akan mengajarkan yaitu cara Pitagoras ya, atau teori Pitagoras ya. Teori Pitagoras ini digunakan untuk mencari sisi dari segitiga ya. Kita ambil contoh segitiga siku-siku ya. Segitiga siku-siku. Biasanya di sini A, di sini B, dan yang sisi miring itu biasanya C ya. Sisi miring biasanya Bapak singkat dengan kata-kata simi ya. Apa itu simi? Sisi miring, untuk mempermudah saja. Ya, jadi simi ini adalah sisi yang paling panjang di antara A dan B ya. A dan B itu lebih panjang dengan C. Jadi ada 3 sisi dan yang paling panjang itu adalah yang C ya. Ingat baik-baik ya, yang paling panjang itu adalah simi atau sisi miring. Oke, yang paling panjang adalah simi. Oke. Kenapa Bapak menekankan ini biar kalian tahu bahwa simi itu yang paling panjang, untuk mempermudah kalian untuk mengingat rumus Pitagoras. Jadi rumus Pitagoras itu kayak gini. C sama dengan A tambah B tapi dipangkatin 2. C sama dengan A tambah B tapi dipangkatin 2 semuanya. Jadi C pangkat 2, A pangkat 2, B pangkat 2 ya. Jadi untuk mempermudah gini, C itu adalah sisi yang paling panjang. Panjang itu sama dengan pendek ditambah pendek. Oke, paham? Panjang itu sama dengan pendek ditambah pendek. Oke. Nah, terus bagaimana kalau kita mencari A? Bagaimana kalau kita mencari A? A itu kan sisi yang pendek, bukan sisi yang panjang. Berarti untuk mencari sisi yang pendek adalah yang panjang dikurang yang pendek. Paham? Ya. Bagaimana untuk mencari B? Coba kita lihat yang B. Apakah B ini yang paling panjang? Bukan. Berarti untuk mencari yang pendek adalah yang panjang dikurang yang pendek. Selesai. Ini adalah rumus Pitagoras. Jadi patokan kalian atau acuan kalian adalah sisi mi yang panjang. Selain mencari yang panjang, itu semua adalah dikurang. Habis ini paham ya? Oke, selain kalian harus ingat sini itu yang paling panjang, selain mencari sini harus dikurang, kalian juga harus mengingat angka patokan ya. Yang namanya angka patokan, Bapak akan tulis di sini. Angka patokan ya. Angka patokan ini sangat berguna untuk menentukan akar. Kenapa akar? Karena di situ ada pangkat 2. Pangkat 2 cara menghilangkannya diapain tadi? Di akar. Ya, contoh di sini 1 pangkat 2. 1 pangkat 2 artinya apa? 1 kali 1 ya. Nah, Bapak tulis dulu. 2 pangkat 2 sama dengan 4. 3 pangkat 2 sama dengan 9. 4 pangkat 2 sama dengan 16. 5 pangkat 2 sama dengan 25. 6 pangkat 2 sama dengan 36. 7 pangkat 2 sama dengan 49. 8 pangkat 2 sama dengan 64. 9 pangkat 2 sama dengan 81. 10 pangkat 2 sama dengan 100. Ini namanya angka patokan. Ya, Bapak yakin kalian sudah hafal semua ini. Cuman yang harus kalian perhatikan di sini, yang harus kalian perhatikan adalah angka belakangnya. 1, 4, 9, 6, 5, 6, 9, 4, 1, 0. Di sini ada angka-angka yang sama. Yang belakangnya angka 1 itu adalah angka 1 dan angka 9. Yang hasil angka 4 yaitu angka 2 dan angka 8 ya. Pasangannya selalu menghasilkan angka 10. 1, 9,
belakangnya sama-sama 1. 2 pangkat 2 sama 8 pangkat 2, kalau dijumlahin 10. 2 sama 8 10, dan belakangnya sama 3 pangkat 2, berarti pasangannya adalah 7 pangkat 2, hasilnya sama-sama 9. Benar? Nah, 5 pangkat 2, nah ini gak ada pasangannya. 6 pangkat 2, pasangannya itu adalah 4 pangkat 2. Karena ini namanya angka patokan. Nah, contoh, misalnya kamu ingin mencari, ada sebuah segitiga, ada sebuah segitiga, ada sebuah segitiga, siku-siku. Di sini 3, di sini 4. Berapakah ini, gitu kan? Ya, berarti X itu adalah sini kan? Nah, berarti X pangkat 2 sama dengan, karena di sini yang paling panjang berarti ditambah pendek tambah pendek, 3 tambah 4, tapi jangan lupa dipangkatin 2. Oke, sampai sini paham? Nah, 3 pangkat 2 berapa? 9. 4 pangkat 2 berapa? 16. Ini ya, sini tetap X pangkat 2, X pangkat 2. Jadi di sini 25. Nah, di sini masih ada pangkat 2. Bagaimana cara menghilangkan pangkat 2 ini? Di akar, ya. Cara menghilangkannya itu adalah di akar, berarti X sama dengan akar 25. Nah, akar 25 berapa? Siapa yang belakangnya 5? Yang belakangnya 5 adalah cuma angka 5. 5 kali 5 hasilnya 25. Selesai. Pak, bagaimana kalau angkanya besar? Misalnya ya, contoh misalnya akar, bagaimana kalau misalnya akar 625, Pak? Nah, ini sebelumnya sudah pernah Bapak ajarkan kalau misalnya angkanya lebih dari 100 ya. Akar itu adalah pangkat 2, maka kamu harus garis 2 angka dari belakang, 1, 2, buat garis putus-putus ya. Kemudian lihat angka depan dan lihat angka belakangnya. Karena dia lebih dari 100, maka pasti ada 2 angka. Siapa yang belakangnya 5 ya? Angka patokan yang belakangnya 5 yaitu cuma 1, yaitu 5. Maka kita tulis sini angka 5. Nah, sekarang angka depannya sini 6 ya. Angka patokan atau pangkat 2 yang tidak boleh lebih dari 6. 1 pangkat 1 1, 2 pangkat 2 4, 3 pangkat 2 9. Oh, berarti 2 pangkat 2 4, belum lebih dari 6. Tapi kalau 3 pangkat 2 9 lebih dari 6, yang kita pakai jawabannya adalah 25. Selesai. Paham? Oke ya, terima kasih.